kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita menyambut kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kita dalam menjalankan seluruh aktivitas kita pada hari ini, yakni 30 September 2022 hari Jumat saat ini. Sesuai dengan Almanak HKBP, Nats harian terambil dari Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Aimar suduk doa simi rohana, mida aka nama kabiari ibana. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini merupakan bagian dari pujian-pujian Maria, seruan pujian Maria setelah ia mendapat berita oleh malaikat ia sedang mengandung anak laki-laki yang akan menjadi anak Allah dan harus menamai dia Mesias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ini adalah kabar yang sangat luar biasa ketika seseorang yang belum menikah, yang belum tanda kutip ataupun saya katakan dengan tanpa melakukan persetubuhan, tetapi Maria dikabarkan dan telah menerima bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, yakni Mesias yang akan menjadi juru selamat. Setelah mendengarkan itu, maka Maria memuji Tuhan, lalu menyampaikan nyanyiannya, termasuklah ayat 50 ini. Saudara yang terkasih, ini juga menjadi bukti bahwa memuliakan Tuhan tidak harus di depan orang-orang, tidak harus dengan menggumbar-gumbar, tidak harus dengan perbuatan yang harus dipertontonkan ataupun diperlihatkan. Tapi Maria memuji Allah. Apakah itu di dalam rumahnya, di dalam tempat tidurnya ataupun kamarnya, dia menyerukan pujian-pujian kepada Allah. Jika kita memahami teks-teks nyanyian Maria ini menunjukkan pujian Maria yang keluar dari kedalaman hatinya yang paling dalam. Dia mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah atas apa yang ia baru dengarkan dan akan ia alami. Bukti dari pujian Maria kita baca di ayat secara khusus di ayat 50 ini. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, takut akan Dia. Orang yang takut akan Allah, dia akan mendapatkan rahmat-Nya daripada Allah. Dia akan mendapatkan kasih karunia dan anugerah daripada Allah atas ketakutannya kepada Dia, yakni kepada Allah. Tetapi apa yang dimaksud dengan takut ini bukan semata-mata anak-anak yang takut lewat jalan malam-malam ataupun kegelapan. Takut yang dimaksud bukan semata-mata ketika kita menakuti masa depan anak-anak kita. Bukan takut yang semata-mata usaha kita gagal. Bukan takut yang semata-mata ketika pekerjaan kita tidak berbuah. Bukan takut semata-mata ketika pekerjaan kita tidak dihargai orang. Bukan semata-mata takut ketika kita tidak dapat makan ataupun lain sebagainya. Tetapi takut yang dia maksud dalam teks ini adalah bagaimana takut ini merupakan rasa hormat. Sehingga takut yang dia maksud adalah takut yang mengeluarkan ketaatan terhadap Allah. Dari mana datangnya takut ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Tidak lain daripada pengenalan akan Allah. Sama sebagaimana kita, kalau seorang bawahan tapi tidak serta-merta seperti bawahan yang takut kepada tuannya. Tetapi ketika bawahan menghormati tuannya, maka dia akan melakukan apa yang tuannya katakan ataupun yang tuannya perintah. Tetapi lebih daripada itu, takut akan Tuhan merupakan rasa takjub, rasa hormat, rasa menghargai, rasa
wah terhadap Allah. Sehingga ini akan menghasilkan, membuahkan dan mendorong kita untuk taat kepada Tuhan. Tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Tidak ada rasa hormat tanpa ada rasa takut. Sehingga takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan melahirkan orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Orang yang mau takjub dan memuliakan Tuhan. Orang yang mengenal dan mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Itulah yang takut akan Tuhan. Sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, jangankan takut, bagaimana kita meresponi dan menyadari kehadiran Allah, ini pun masih dalam tahap perjuangan. Ini pun masih dalam tahap yang sangat minim ataupun rendah di kalangan orang-orang Kristen. Bagaimana kita takut? Sementara menyadari Allah pun kita kurang. Kenapa saya katakan menyadari Allah kurang? Karena dalam doa saja pun ada banyak orang yang menganggap sepele. Ada banyak orang yang ketika berdoa tidak mau memberikan hatinya. Tidak mau memberikan rasa khusyuk ataupun rasa hikmat. Boleh saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam perkumpulan ketika waktunya kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tapi masih saja ada orang yang sibuk mengutak-atik HP-nya. Masih saja ada orang yang membuka matanya lalu melihat orang-orang di sekitarnya. Saya kurang paham. Apa sih sebenarnya yang dia mau lakukan? Padahal pada saat itu waktunya berdoa. Itu contoh kecilnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika orang-orang yang benar-benar takut, respek, hormat kepada Tuhan, maka ia akan menyadari, menghormati ketika persekutuan kepada Tuhan. Minimal pada saat berdoa, dia akan merasakan bahwa Tuhan sedang berdiri dan dia berbicara kepada Tuhan. Jadi yang mau saya katakan, gak ada orang yang mau berdoa, tapi dia, ya Allah Bapa kami, tidak ada kesiapan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang tidak mau ketinggalan apa yang mau disampaikan dalam nats ini adalah rahmatnya turun-temurun atas orang yang sedemikian. Rahmat Tuhan tidak hanya sebatas melalui makanan, minuman, kesehatan. Tetapi rahmat Tuhan yang paling luar biasa yang boleh kita nikmati adalah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rahmat dalam Kristus ini telah kita terima dan akan kita nikmati saat ini, besok, dan yang akan datang. Inilah yang kiranya juga mendorong kita untuk takut akan Allah. Takut yang bukan semata-mata tidak mau mendatangi Dia. Takut yang semata-mata mau bersembunyi ataupun menghindar daripada Allah. Tetapi takut ini semata-mata penghormatan dan ketaatan kepada Allah. Sebab anugerahnya sudah kita rasakan, kita nikmati, dan layaklah kita merayakan dan mensyukuri rahmat ini melalui takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Mulai dari kami lahir hingga pada saat ini. Dan terlebih lagi kasih-Mu dalam Kristus Yesus yang menyediakan keselamatan kami hidup yang kekal. Bapa, ajarilah kami agar kiranya melalui pengenalan akan rahmat-Mu yang luar biasa, kami juga boleh takut terhadap Engkau. Sehingga kami juga dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Bapa, kami serahkan daging dan roh kami hanya dalam tangan pengasihan. Jadilah kehendak-Mu. Terpuji termuliakanlah Engkau dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas bagi kita seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati.